Pada video ini akan dibahas mengenai beberapa pertanyaan yang teman-teman lontarkan ketika melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membagikan informasi yang saya ambil dari LPMP Jawa Tengah mengenai beberapa pertanyaan. Mengapa guru P3K tidak bisa melanjutkan proses seleksi? Mengapa di TMT di SIM PKB 2019 dan di Dapodik bukan 2019? Mengapa kepala sekolah tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022? Dan pertanyaan, mengapa status di SIM PKB itu centang hijau semua tetapi tidak diundang? Nah, untuk membahas beberapa pertanyaan tersebut, sebelum saya tampilkan videonya, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Apa guru honorer sekolah yang mendapat undangan di SIM PKB berstatus P3K tidak dapat melanjutkan proses seleksi? Ya, untuk guru P3K, jadi perlu kita perjelas di sini ya bahwa P3K yang dimaksud adalah P3K hasil rekrutmen tahun 2021. Karena pada saat ini sebagian besar dari P3K tahun 2021 belum memiliki SK definitif. Oh, karena belum punya SK. Berarti mereka memang sudah ditetapkan lulus P3K, tetapi SK definitifnya sebagian besar belum muncul. Meskipun kabar yang kami terima ada sedikit kabupaten kota yang sudah mendapatkan SK definitif bagi kelulusan ujian yang tahap pertama. Tetapi untuk di Jawa Tengah nampaknya kami mendapatkan informasi belum ada yang mendapatkan SK secara definitif. Nah, bagi P3K yang sebelum 2021 mereka rata-rata sudah mendapatkan SK definitif. Tidak ada masalah dengan status P3K mereka karena SK-nya sudah muncul SK definitif. Tetapi bagi P3K yang saat ini belum mendapatkan SK definitif, kami memperlakukan data sesuai dengan yang muncul di Dapodik. Jadi apabila di Dapodik mereka berstatus sebagai honorer sekolah, maka kami akan memberlakukan syarat sebagaimana syarat peserta lainnya yang dari honorer sekolah. Kalau mereka sebelumnya berasal di status di Dapodiknya adalah guru tetap yayasan, maka syarat yang menyertai adalah syarat bagi guru tetap yayasan dan seterusnya. Itu. Iya, ini pertanyaan ketiga Pak Tio. Iya. Mengapa di notifikasi SIM PKB TMT tertulis tanggal 1 Januari 2019, padahal di Dapodik bukan 1 Januari 2019? Ya. Ini hampir sama seperti pertanyaannya tadi ya Pak ya? Oke, iya. Jadi ada beberapa apa bahasanya ya? Kalau bahasa Inggrisnya field ya, isian yang ada di Dapodik itu yang terkait dengan TMT. Nah, ada kemungkinan karena sebagaimana di surat yang sudah disebutkan itu, TMT itu diambil dari riwayat karir. Ya, ini agak teknis sekali ya, mungkin hanya teman-teman Dapodik yang memahami ini. Jadi di surat updating data pemutakhiran data di Dapodik yang kita luncurkan Januari, kita sebetulnya sudah menginformasikan bahwa TMT yang diambil adalah dari isian di riwayat karir di Dapodik. Nah, beberapa guru tidak menyadari hal tersebut, kemudian yang diupdate itu bukan pada riwayat karirnya. Sehingga yang terbaca bukan pada riwayat karir. Nah, kenapa kepala sekolah malah tidak bisa mengikuti PPG Pak sebenarnya? Baik, jadi memang ini banyak memang banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami terkait dengan kepala sekolah. Mengapa kepala sekolah tidak dapat mengikuti? Ada dua alasan, sobat pendidikan sekalian. Yang pertama adalah secara regulasi, kami terakhir mengacu pada Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, di mana pada pasal 2 di situ disebutkan bahwa guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, salah satunya pada kalau tidak salah poin B itu adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Itu.
Jadi memang pada Permendikbud tersebut sudah berbunyi bahwa guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah itu harus berasal dari yang memiliki sertifikat pendidik. Itu secara regulasi. Kemudian secara kurikulum, desain kurikulum untuk PPG ini memang didesain untuk guru, bukan untuk kepala sekolah. Sebagai contoh yang saya ketahui, karena ini kewenangannya ada di LPTK sebagai penyusun kurikulum, yang saya ketahui antara lain bahwa guru nanti harus melakukan atau membuat video praktek mengajar. Itu. Kemudian juga ada semacam penelitian tindakan kelas. Kalau kepala sekolah malah nggak bisa kepala ngelakuin sekolah itu saat ya Pak? ini tidak memiliki jam mengajar, tidak diwajibkan memiliki jam mengajar. Dan masih ada lagi yang lainnya yang memang sebetulnya desain kurikulumnya itu memang mengacu untuk guru, bukan untuk kepala sekolah. Bukan untuk itu kepala Prima. sekolah. Iya. Ini yang terakhir ini Pak, kalau di SIM PKB-nya sudah ada centang hijau, artinya kan semua sudah masuk kriteria pemanggilan PPG Daljab 2022. Tapi kenapa kok masih belum diundang? Baik, terima kasih. Sekali lagi kita mengacu pada surat dari Ditjen GTK bahwa TMT itu tidak menjadi satu persyaratan. Jadi memang ada banyak faktor yang mempengaruhi guru tersebut tidak terundang di PPG. Kalau dalam kasus ini sudah centang hijau semuanya tetapi tidak terpanggil, kita bisa mengecek di akun SIM PKB-nya masing-masing terakhir sinkronisasi dapodiknya kapan. Oh gitu. Nah, sebagian besar kasus yang masuk kepada kami telaah bahwa guru tersebut melakukan updating data setelah 30 Januari 2022. Oh, berarti tetap sudah lebih dari. Jadi secara persyaratan betul, mereka sudah centang hijau. Iya. Semua sudah terpenuhi, tetapi data tersebut dilaporkan kepada Dapodik Pusat melebihi tanggal 30 Januari 2021. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu penjelasan dari LPMP Jateng mengenai pendaftaran seleksi administrasi untuk peserta yang mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau apa yang saya share ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai beberapa pertanyaan yang banyak disampaikan oleh pejuang data dan pejuang PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar di video ini, subscribe, like, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.